Baik Bapak, selamat pagi. Saya perawat Sabik. Saya di sini akan melakukan tindakan keperawatan, yaitu melakukan pemeriksaan fisik sistem persarapan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Waktunya kurang lebih 20 menit atau 15 sampai 20 menit. Di sini tindakannya nggak akan bisa mencederai atau melukai Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Baik. Setelah itu kita jaga privasi klien, persiapan pasien, jaga privasi klien, tutup scarum, kesampiran. Setelah itu kita jelaskan prosedur dan tindakan yang akan dilakukan. Baik Pak, selamat pagi. Saya di sini perawat Sabik. Saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik sistem persarapan. Waktunya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Di sini tindakannya tidak akan melukai Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Baik. Setelah itu kita mengecek kesadaran, meliputi kesadaran kuantitatif dan skala Coma Scale. Buka mata, respon verbal, respon motorik pasien. Bapak, nama siapa Bapak? Panjul Dari mana Bapak? dari Kawancing. Bapak masih ingat kesininya sama siapa? Masih ingat sama saudara. Bapak, dilakukan pemeriksaannya mau berdiri apa duduk? Mau tiduran aja. Baik, kita langsung saja melakukan pemeriksaan Oke. nervus cranialis factorius. Ada alat. Baik, Bapak, Bapak dari mana? Dari Mandala. Namanya siapa Bapak? Panjul. Dari mana Bapak? Masih ingat kesininya sama siapa? Masih ingat Sama siapa? sama saudara. Oh, saudara. Ya, baik, langsung saja kita melakukan pemeriksaan nervus cranialis pertama dengan melakukan pengetesan menggunakan bau-bauan yang identik. Ingat, jangan menggunakan minyak wangi karena bisa membuat pasien pusing. Bapak tutup matanya. Baik, setelah itu kita ke nervus cranialis opticus, yang artinya itu cranialis yang kedua. Kita pertama menggunakan pen light, periksa mobilnya. Baik, yang pertama kita melakukan pemeriksaan nervus cranialis pertama, yaitu nervus cranialis factorius. Yang pertama kita melakukan pengetesan menggunakan aroma wangian yang identik, dengan syarat untuk mengetahui apakah penciuman pasien masih normal atau tidak. Bapak bisa tutup matanya. Bisa Tercium aromanya Pak. tercium Aromanya apa itu Pak? minyak kayu putih. Oh, iya. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan nervus cranialis opticus, yaitu mata, dengan cara menggunakan pen light. Baik, setelah itu kita periksa pasien menggunakan pen light. Misi Pak, lihat pupilnya apakah mengecil atau tidak, seimbang atau tidak ukuran pupilnya, karena jika tidak seimbang berarti ada reaksi anisokor. Setelah itu kita periksa menggunakan silent eye chart dengan jarak 6 meter. Berhubung di sini lokasinya atau tempatnya tidak memadai, kita di sini menggunakan metode baca dengan jarak 30 cm. Bapak bisa baca Pak yang atasnya? Bisa baca. Apa bacanya Pak? Kayaknya Bapak coba ikutin ya Pak ya, masih terlihat atau tidak, ini untuk mengetahui lapang pandang Bapak. Jika sudah tidak terlihat, Bapak bisa bicara
sudah tidak terlihat ya Pak ya. Masih tidak. Masih tidak. Masih tidak. Masih tidak. Baik, setelah itu kita ke nervus yang ketujuh. Yang ketujuh kan 5. yang kelima. Baik, di sini ada gula, kopi, dan garam untuk pengecah rasa sensori. Jika pasien yang hipertensi, alangkah baiknya tidak diberikan garam. Dan jika pasien yang memiliki riwayat diabetes, alangkah baiknya tidak diberikan gula. Baik, saya di sini akan melakukan pengecapan rasa kopi terhadap pasien. Baik, Bapak. Bapak, rasanya apa, Pak? Pahit. Oh iya. Balik, habis itu apa, Dek? Nervusnya, nervus pendengaran. Menggunakan Larbutala. Masih ada, Bapak? Terdengar. Masih ada? Terdengar. Masih ada? Tidak. Masih ada, Pak? Terdengar. Dengar? Terdengar. Masih ada? Tidak. Jika di si perawat tidak terdengar dan di pasien terdengar, maka pendengarannya bagus. Oke, selanjutnya nervus ke-8 itu nervus vestibuloakusticus. Bapak bisa berdiri atau tidak, Pak? Bisa. Boleh berdiri, Pak? Boleh. Bapak bisa berdiri satu kaki dan tangan kedua tangan Bapak. Bisa. Ya, sudah, Pak. Ya. Ya. Yuk. Baik, Bapak, cukup, Bapak. Setelah itu Bapak bisa jalan di garis yang lurus. Bisa. Dari mana, dari situ, Ren? Ya, sampai situ. Ayo balik lagi. Coba ya, Pak ya. Cukup, Pak. Sudah, Bapak, silakan tiduran kembali. Ya, kasih. Setelah itu kita masuk ke nervus glossopharyngeus. Bapak bisa duduk, Bapak? Bisa. Ya, silakan, Pak. Kita periksa apakah ada di tengah-tengah atau tidak. Setelah itu kita periksa apakah ada refleks menelan atau tidak. Boleh kita periksa, Pak? Pelan, Pak. Kalau misalnya ada refleks menelan berarti ada gejala, berarti ada refleks menelan. Bapak silakan tidur lagi. Udah itu. Selanjutnya kita masuk ke nervus cranialis ke-11, yaitu nervus accessorius. Baik, Bapak, bisa ini gerakan bahu Bapak ke atas? Bisa. Bisa, Pak? Bisa. Ayo dua-duanya, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi refleks. Hal yang perlu diperhatikan yaitu klien dalam posisi duduk dan berbaring, relaksasi sempurna dan posisi klien senyaman mungkin. Pemeriksaan refleks. Refleks tendon. Refleks tendon ada refleks bicep. Bila posisi klien duduk, lengan bawah pronasi rileks di atas paha. Bila klien terlentang, lengan ditaruh di atas bantal, tangan bawah di atas abdomen, taruh ibu jari pemeriksa di atas tendon bicep. Ketukan hammer di atas ibu jari, respon normal berupa fleksi dari siku tanpa kontraksi otot bicep. Ya, Bapak, peluk, Pak, maaf. Supaya relax saja, Pak ya. Ya.
Selanjutnya refleks brachioradialis. Posisi klien sama dengan refleks bicep, hanya lengan bawah harus berada di bagian pronasi dan spinasi. Pak. Ketuk hammer dengan perlahan di bagian radialis kira-kira 5 cm di atas pergelangan tangan. Respon normal berupa lengan bawah akan berefleks dan bersubsinasi. Udah, Pak. Refleks femoralis yaitu di kaki, 3 jari di bawah lutut. Kita lihat reaksi dari fleksi tersebut. Sip, Pak. Begitu juga dengan kaki kirinya. Refleks ini harus rileks. Jika tidak rileks, tidak akan tampak dari reaksi tersebut. Selanjutnya refleks tendon Achilles, yaitu refleks di bagian telapak kaki kakinya harus rileks, ditekan. Setelah itu ada reaksi dari fleksi dari tendon Achilles. Dari tendon Achilles ada reaksi dari kaki pasien. Oke, selanjutnya masuk ke refleks patologis, yaitu refleks Babinski. Posisi klien berbaring, relaksasi tungkai diluluskan. Goresan harus dilakukan perlahan, jangan sampai ada nyeri. Perawat memeriksa pergelangan kaki agar kaki berada di tempatnya. Telapak kaki digores dengan benda berujung agak tajam dari arah tumit menyusur arah lateral menuju pangkal ibu jari. Wih, nona itu, wih. Anjing. Arah tumit menyusur bagian lateral menuju pangkal ibu jari. Respon refleks berupa dorsal refleks ibu jari disertai dengan pemekaran dari jari-jari lainnya. Disebut tanda Babinski positif atau tidak normal. Apa ya? Normalnya dia hanya mengalami fleksi, tapi dia mengalami fleksi dan ekstensi dan terbuka jarinya itu yang positif, dan normalnya Babinski negatif. Selanjutnya kita masuk ke refleks selaput meningel. Yang pertama ada kaku kuduk. Posisi klien berbaring tanpa bantal. Posisi klien tanpa bantal. Sip, Pak. Masih, Pak ya? Ambil, Pak. Ya. Tangan pemeriksa ditempatkan di leher bagian belakang. Lakukan fleksi leher, kemudian rasakan adanya tahanan pada saat fleksi leher dilakukan. Hal ini dikarenakan kekakuan otot leher. Kaku kuduk dinyatakan positif bila klien tidak mampu melakukan fleksi secara maksimal dan dijumpainya nyeri. Bila pemeriksaan ini dilakukan pada klien koma atau kesadaran menurun, maka fleksi dilakukan pada pasien saat ekspirasi, karena inspirasi bisa menyebabkan pasien terjadi tekanan pada leher. Sip, Pak ya. Pak. Kaku kuduk ini negatif karena pasien ini bisa menahan lehernya. Bila dapat tahanan, dia tidak mengalami fleksi, dia dinyatakan kaku kuduk positif. Ini biasanya menunjukkan adanya masalah pada minealnya.
Kemudian tanda kronik. Posisi klien masih terlentang. Fleksi paha hingga persediaan panggul mencapai sudut 90 derajat. Setelah itu tungkai bawah diekstensikan pada persediaan lutut. Dinyatakan tanda kronik positif bila terdapat tahanan dan rasa sakit sebelum mencapai sudut 135 derajat. Si Pak. Sakitnya Pak? Tidak. Sakit Pak? Tidak. Sakit Pak? Kalau seandainya pada saat ekstensikan belum sampai 90 derajat, pasien sudah nyeri, itu menunjukkan positif. Seharusnya pasien bisa lebih dari 90 derajat. Si Pak. Sakitnya Pak? Tidak. Sakit Pak? Sakit Pak? Setelah itu, perawat memeriksa tanda bergensi 1 dan bergensi 2. Yang pertama bergensi 1, posisi terlentang, tangan kiri pemeriksa ditempatkan di bawah kepala klien dan tangan lainnya ditaruh di dada klien. Fleksikan kepala atau leher sejauh mungkin, dagu menyentuh dada. Dinyatakan tanda Brzezinski 1 positif bila saat fleksikan terjadi pula fleksi kedua tungkai. Sebelumnya diperhatikan pula apakah kedua tungkai tidak lumpuh. Si Pak ya. Sama saat pemeriksaan kaki kuduk, kita perlu perhatikan adalah bagian kakinya atau bagian tungkai bawah. Atau seandainya tungkainya ikut bergerak, ikut naik, atau menunjukkan ada reaksi, berarti dinyatakan Brzezinski 1 positif. Katli itu apa yang balik? Si Pak. Brzezinskinya negatif. Bila ada kenaikan kaki itu positif. Ya, oke naik berarti ada esensi positif. Selanjutnya ke Brzezinski 2. Brzezinski 2, klien dalam posisi berbaring, 1 tungkai difleksikan pada persendian panggul, sedang tungkai lainnya berada di dalam ekstensi. Tanda Brzezinski 2 dinyatakan positif bila tungkai yang ekstensi ikut fleksi. Kakinya diangkat. Mana balik nggak ngerti tuh. Setelah itu kita ke Brzezinski 2. Angkat kaki. Baik, Brzezinski 2 ini kita angkat tungkai yang 1, lalu lihat apakah ada pergerakan di tungkai kedua. Jika ada berarti positif, jika tidak ada berarti negatif. Brzezinskinya negatif, tidak ada pergerakan. Setelah itu fase terminasi. Terminasi kita lakukan merapikan alat, kita rapikan pasien, lalu Bapak, saya sudah selesai melakukan tindakan pemeriksaan fisik. Terima kasih atas waktunya. Saya akan kembali ke sini siang nanti untuk memberikan Bapak makan. Apakah ada yang mau tanyakan Bapak? Ini Bapak. Tidak. Tidak. Baik, kalau begitu saya permisi. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang. Siang.